Salam, selamat sore. Kembali kita akan beribadah di tempat ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sore hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan boleh bertemu Tuhan dan beribadah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan, menyatakan kuasa, menyatakan urapan-Mu di tengah pujian penyembahan kami ini Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya. Di dalam, amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap
percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan pemirsa yang ada di rumah-rumah. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Meskipun kami beribadah di rumah-rumah, tetapi biarlah hadirat-Mu dan kuasa dan lawatan-Mu tetap kami rasakan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sebentar kami dengar, biarlah menguatkan iman kami untuk kami bisa dan mampu bertumbuh di tengah keadaan yang sulit ini. Allah Roh Kudus menolong kami semuanya. Setiap kami yang mendengarkan, yang melihat dan menikmati tayangan ini, biarlah semuanya di dalam cengkraman oleh Roh Kudus dan semuanya biarlah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menerima dan menikmati berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya semua katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan hari ini dengan tema atau judul bertumbuh di dalam kesulitan. Bertumbuh di dalam kesulitan. Kalau kita saat-saat ini Bapak Ibu Saudara dan para pemirsa di rumah-rumah dan dimanapun berada, kita sedang menghadapi tantangan kesulitan yang begitu hebat. Dampak dari keadaan ini adalah bahwa kita merasakan yang paling utama tingkat ekonomi. Dan ingat bahwa peristiwa ini adalah peristiwa bukan hanya di Indonesia, tapi di hampir seluruh dunia sedang di dalam wabah atau pandemi COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah segala sesuatu itu Tuhan yang mampu mengendalikan semuanya. Sebab semuanya langit dan bumi dan serta isinya diciptakan oleh Tuhan. Termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kita semua ciptaan Tuhan. Tuhan mampu mengendalikan, Tuhan mampu merubah keadaan apapun. Oleh karena itu di dalam kondisi situasi yang sangat sulit ini, bagaimana kita memiliki tindakan otomatis atau keadaan iman kita. Kebanyakan saudara, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, keadaan tantangan yang mendesak, menghimpit, adalah bahwa iman kita tidak bertumbuh. Padahal iman adalah itu hal yang penting masa depan untuk keabadian. Tanpa iman yang benar, iman yang bertumbuh, iman yang sempurna, kita tidak akan masuk di dalam keabadian kerajaan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana menyikapi hal ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan membaca di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, pemirsa bisa melihat dan membaca bersama-sama. Kita baca bersama-sama 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang ada di rumah-rumah dan yang ada dimanapun Anda berada. Saya membayangkan di suatu tempat yang tandus dan kering. Yang bagaimana tidak ada tumbuhan yang hidup di situ.
Tidak ada satu tumbuhan yang bertumbuh di situ, apalagi berbuah. Tetapi saya melihat di tanah yang tandus, tanah yang kering, muncullah satu pohon, satu tumbuhan yang muncul dan memiliki daun yang hijau, bertumbuh luar biasa, bahkan boleh bertumbuh ada buahnya. Ini hal yang mustahil, tetapi ini nyata. Dalam arti bahwa di dalam kehidupan manusia kita menghadapi persoalan apapun, mungkin sebelum ada COVID-19, kita menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, baik rumah tangga, pekerjaan, pernikahan, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi COVID-19 ini. Begitu menumpuk persoalan kita. Lalu bagaimana sikap kita? Yakobus berkata seperti ayat yang kita baca tadi. Saya akan membaca di dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, saudara sekalian yang saya kasihi. Apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian bergembiralah. Wow, ada satu tindakan yang harus kita lakukan untuk menghadapi keadaan atau kesulitan supaya iman kita bisa bertumbuh. Apa itu? Yaitu adalah kita menghadapi keadaan yang sulit dengan sukacita. Tentunya ini gak gampang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, kita berada di dalam lembah kekelaman sekalipun, tapi bisa menghadapi dengan sukacita. Mestinya kan kondisi sulit ini dihadapi dengan duka cita. Tetapi Yakobus berkata bahwa kita menghadapinya dengan bergembira. Bergembiralah ketika kita berada di dalam keadaan sulit dan cobaan. Tentunya ada maksud yang Yakobus ingin jelaskan kepada setiap kita semua saudara. Perhatikan bahwa ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, saya baca terjemahan yang sama, firman Allah yang hidup. Karena jika jalan kehidupanmu itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Berarti kesulitan, pencobaan, keadaan lembah kekelaman itu supaya iman kita ini bertumbuh. Tujuannya bukan mematikan daging, tetapi bagaimana iman kita ini saudara supaya tidak mati juga. Jadi supaya kita ini menghidupkan iman bahkan boleh bertumbuh kepada Tuhan adalah bahwa kita ini harus menghadapinya dengan sukacita. Pertanyaan, loh Pak kok bisa sukacita Pak? Bukannya kita harus berduka cita. Kita susah makan Pak, kita di PHK. Kita pendapatan yang biasa sekian menjadi sedikit, bahkan kita susah makan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Hadapilah dengan sukacita, jangan lupa. Saya dan saudara, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat, yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah ketika kita melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Dia melebihi dari keadaan masalah kita, bahkan COVID-19, percayalah saudara, Tuhan memelihara saudara. Tuhan menolong kita, Tuhan menjagai kita. Bahkan sekalipun kita, kalau kita mungkin kalau ada yang tertular COVID-19, bukannya harus kemudian mati. Mati dan hidup kita bukan di tangan corona. Tapi semuanya di dalam kendali kuasa Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu mari kita hadapi ini dengan sukacita. Penyakit datang itu bukan karena virus corona sebenarnya. Perhatikan. Akhir-akhir ini kondisi situasi keadaan ini Bapak Ibu. Bahwa orang sakit karena ketakutan.
Ketika melihat tayangan di televisi, media sosial, berita-berita tentang corona, berita tentang betapa bertambahnya pasien dan bertambah banyaknya yang meninggal mati. Ya, kemudian ada himbauan-himbauan untuk stay at home, di rumah saja, pakai masker dan sebagainya. Yang memang begitu. Tetapi masalahnya adalah ketika Bapak Ibu Saudara dan kita ini di dalam ketakutan yang begitu mendalam. Sampai kita memikirkan segala sesuatu di dalam ketakutan dan kemudian menjadi tubuh kita drop. Tubuh jasmani kita drop. Mengapa? Imunitas kita menurun. Ketika imunitas kita menurun, jadilah penyakit saudara. Oleh karena itu hadapi persoalan yang ada, kesulitan yang ada ini dengan penuh sukacita. Artinya adalah bukannya kita kemudian kita tidak ada sikap atau apa yang harus kita kerjakan untuk mengatasi persoalan kita, bukan. Kita harus menghadapinya. Tapi kita ingat menghadapi bersama dengan Tuhan yang berkuasa, yang sanggup dan mampu menolong kita. Ketika saudara sekalian, bahwa persoalan itu menunjukkan untuk kita ini memiliki iman yang kuat. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, kesempatan untuk kita bertumbuh kalau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Dia Allah yang tidak berdusta atas setiap perkataannya. Tetapi firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah berubah. Meskipun langit dan bumi akan berubah, tetapi firman-Nya tetap kekal selamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang ada di rumah-rumah dan dimanapun saudara berada. Tujuannya apa ketika persoalan ini kita atau menghadapi persoalan kesulitan ini? Supaya kita kedapatan hidup yang sempurna. Berarti Bapak Ibu, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita supaya kita dibentuk, kita diproses. Untuk kita ini hidup semakin mengandalkan Tuhan, hidup semakin bersandar kepada Tuhan. Seperti ada pujian, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Demikian memang harusnya demikian Bapak Ibu, kita harus gandol Gusti, berserah kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayat selanjutnya yang keempat tadi di dalam terjemahan yang yaitu firman Allah yang hidup. Sebelumnya kami baca di dalam terjemahan LAI Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Jadi kesulitan persoalan yang kita hadapi, yang kita sedang perjuangkan ini, supaya kita memiliki atau menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup demikian. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat. No, perhatikan, berwatak kuat. Jadi memiliki watak atau karakter yang kuat. Watak atau karakter yang bermutu saudara, tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Inilah tujuan setting goal ketika kita diperhadapkan kesulitan. Bukan kita kemudian mundur, kemudian kita lemah. No, justru kesulitan itu yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi memang tidak menutup kemungkinan, dan kita melihat fakta saudara. Hampir 1,5 bulan kita beribadah di rumah-rumah seperti hari ini. Tentunya kita tidak
memiliki waktu yang panjang ketika kita hanya ibadah lewat online, YouTube dan lain sebagainya, streaming. Kita terbatas. Bahkan ketika kita beribadah di rumah, kita tidak atau menikmati sebaik kalau kita di gereja. Ingat, ini tantangan kita. Gereja kita bukan hanya di gereja, gedung gereja seperti di tempat ini. Tapi di rumah saudara pun itu adalah gereja. Bukan rumah saudara, hidup saudara pun adalah gereja. Di mana gereja harus difungsikan. Rumah kita adalah gereja, gerejanya Tuhan, rumah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah-rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir dengan keadaan seperti ini. Bila keadaan yang sulit ini, kita boleh semakin bertumbuh. Ingat, kita menghadapinya dengan penuh sukacita. Tapi terus jangan lupa kita juga tetap waspada. Menghadapi COVID-19, virus corona ini Bapak Ibu. Kita jangan panik. Kita jangan takut, saudara tetap tenang. Dan kita waspada. Hadapi dengan sukacita. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Kuasa Tuhan Yesus itu melebihi dari segala-galanya. Percayalah, Tuhan menolong dan memelihara kita. Bila renungan atau firman Tuhan sore hari ini, di dalam ibadah hari ini, menguatkan setiap saudara yang ada di rumah-rumah dan yang ada dimanapun saudara berada. Pesan firman Tuhan pada hari ini, ketika kita menghadapi kesulitan, keadaan yang sulit, keadaan yang mungkin jalannya buntu, ingat ada Tuhan, masih ada Tuhan. Hadapi dengan penuh sukacita. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong setiap saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini keadaan saudara tertekan. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami setiap pergumulan. Menghadapi badai lembah kekelaman saudara. Firman Tuhan berkata, hadapilah dengan sukacita. Bergembiralah menghadapinya. Karena ada Tuhan bersama dengan saudara. Dia Allah Immanuel saudara. Dia menyertai setiap kita yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu mari. Mungkin saudara perlu dan butuh setiap dukungan doa. Dimanapun saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara yang ada di rumah. Mungkin saudara ada di dalam perjalanan dimanapun. Saudara ada di dapur. Dimanapun Anda berada saat ini. Saudara percaya Tuhan mengasihi saudara, Tuhan bersama dengan saudara. Saudara rindu didoakan, mari bila kita mau berdoa bersama-sama pada hari ini, saat ini. Engkau yang rindu didoakan, mari tutup matamu di mana Anda berada. Taruh tanganmu kanan di dada saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu iya dan amin. Janji-janji Tuhan pasti Tuhan akan genapi. Kami berdoa untuk setiap para pemirsa yang ada di rumah-rumah dan yang ada dimanapun mereka berada. Mereka sedang mengalami kesulitan, mengalami badai, persoalan, pergumulan. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan bimbang. Karena kami memiliki Tuhan yang berkuasa, yang menopang kami, yang menguatkan kami. Doa kami Tuhan lewat program hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap para pemirsa yang di rumah-rumah. Bila Engkau melawat hadirat Tuhan mengalir dan melawat. Memberi kekuatan kepada setiap yang lemah. Oh Tuhan memberi penghiburan kepada setiap yang susah. Kami berdoa setiap yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan memberi kelegaan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja atas setiap keluarga demi keluarga. Setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Bahkan Tuhan yang mengadakan setiap kebutuhan kami. Doa kami di tengah setiap kesulitan ini. Biarlah iman kami tetap dan semakin bertumbuh, memiliki hidup yang semakin sempurna,
perubahan watak karakter kami. Tak bercacat celah seperti dan serupa dengan Kristus. Terima kasih buat ibadah pada hari ini. Bela Tuhan, Engkau menyertai setiap kami semuanya. Para pemirsa yang ada di rumah-rumah. Terus Engkau Allah yang menyertai, membimbing, memelihara, menuntun, dan menjagai bahkan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, doa kami juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bela Tuhan Kau memulihkan bangsa kami. COVID-19 ini bila boleh Tuhan lalukan. Tetapi semuanya bila kehendak-Mu yang terjadi. Supaya pesan COVID-19 ini membuat setiap manusia ini kembali kepada Tuhan. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Untuk semuanya, bukan hanya untuk yang agama Kristen. Siapapun yang percaya Yesus diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan selanjutnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Bela Tuhan, doa kami, kesempatan yang lain kami boleh kembali menikmati ibadah dan Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan dan dimanapun Anda berada, mari tengadahkan tanganmu untuk kita akan menerima berkat yang akan kita terima dengan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil adonanmu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu, sawah ladang ternakmu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah anak-anak cucu dan mantumu, diberkatilah studi kuliah dan masa depanmu, dan diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar rumahmu. Terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan oleh persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menghibur, menolong, bahkan menuntun langkah hidup kita. Mulai saat hari ini sampai besok, lusa dan selamanya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya semua berkata amin. Salam. Tuhan memberkati kita semua.